Sobat Jejak 98, selamat siang pemirsa sekalian. Kali ini saya berada di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Bersama saya hadir Pak Dr. Henry sebagai Kepala Diklat. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai persiapan akreditasi pelatihan yang akan dilaksanakan di tempat ini. Ya, selamat siang Pak. Bisa dijelaskan sedikit mengenai akreditasi pelatihan? Selamat siang. Jadi kami Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Ede Kando sebagai satu institusi, salah satu tugasnya juga adalah melakukan pendidikan untuk pengembangan kualitas SDM kesehatan khususnya rumah sakit yang baik itu internal rumah sakit kami maupun yang ada di luar lingkungan rumah sakit di daerah kita di sini, akan juga bisa menjangkau seluruh Indonesia. Dan untuk tujuan tersebut rumah sakit harus memiliki satu unit pelatihan, namanya pendidikan pelatihan, satu instalasi pendidikan pelatihan. Dan ketika menyelenggarakan suatu pendidikan pelatihan itu sesuai ketentuan yang ada, itu harus terstandar dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini suatu institusi diklat yang ada di Indonesia ini, termasuk yang ada di rumah sakit, itu harus terakreditasi sebagai suatu pengakuan dari pemerintah bahwa institusi tersebut layak dan dapat menyelenggarakan suatu kegiatan pendidikan pelatihan yang sesuai dengan standar negara kita yang ada di negara kita. Jadi itu, maka kami Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Ede Kando dalam waktu dekat ini pada tanggal 1 sampai 3 September 2022 akan menyelenggarakan suatu kegiatan akreditasi diklat yang dimana para asesor itu adalah dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Jadi mereka yang akan datang menilai suatu kelayakan untuk institusi diklat tersebut. Nah, manfaat dari institusi diklat yang terakreditasi, nanti kita bisa menyelenggarakan suatu pelatihan yang terstandar kurikulumnya dari Kementerian Kesehatan. Itu ada satu sistem untuk pelatihan yang terstandar, itu ada namanya satu sistem SIAPL, yaitu suatu sistem pelatihan yang sudah terstandar terakreditasi di Kementerian Kesehatan. Nah, kami bisa menyelenggarakan itu sehingga produk yang dihasilkan dari situ, sertifikatnya dan apa, sudah terakui secara nasional sesuai standar Kementerian Kesehatan. Maka kami sangat berupaya keras, rumah sakit sangat berupaya keras dengan didukung oleh pimpinan kami, Direktur Utama, Dewan Direksi, itu berupaya keras untuk kami bisa terakreditasi diklat ini. Jadi sehingga diharapkan kompetensi yang ada, baik itu tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini maupun di luar rumah sakit di daerah Sulawesi Utara ini, bahkan bisa menjangkau luar daerah yang lain, bisa ditingkatkan kompetensinya. Jadi selalu untuk baik itu untuk dokter, untuk perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, dan sampai ke menjangkau ke staf administrasi, bisa untuk kita lakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sehingga SDM kesehatan yang baik yang ada di Rumah Sakit Kando maupun di daerah kita, khususnya mengenai SDM untuk kesehatan untuk perumah sakitan, itu
bisa kami selenggarakan dan kita bisa tingkatkan kualitas mutu SDM yang ada di kesehatan, yang khususnya rumah sakit yang ada di daerah kita ini. Jadi itu akan sangat besar sekali manfaatnya, dan diharapkan tentu ketika SDM kesehatan kita kualitasnya makin meningkat mutunya, kompetensinya, itu akan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan rumah sakit. Itu gambaran garis besarnya. Kira-kira peserta yang mengikuti? Jadi bukan peserta, tapi yang Pemirsa Sobat yang akan datang itu 398, adalah asesor. Jadi itu mereka adalah tim wawancara saya akan, dengan menilai Dr. Hendrik, ada Kepala tiga Diklat standar Rumah Sakit yang Prof. Kando standar Malalayang. untuk, standar untuk administrasi dan manajemen pelatihan, kemudian standar itu adalah pelayanan pelatihan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Selamat sore.